Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas pelajaran ekonomi kelas 12, bab pertama tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Apa-apa saja yang akan kita bahas di bab ini? Mari sama-sama kita pelajari. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi akuntansi untuk pelajaran ekonomi kelas 3 yang judulnya adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Cakupan materi akuntansi sebagai sistem informasi membahas tentang yang pertama pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntansi, dan etika profesi akuntansi. Kita mulai dengan pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi, menurut American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh para pengguna informasi keuangan tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, akuntansi dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa akuntansi adalah suatu proses yang produk akhirnya adalah informasi, yaitu laporan keuangan. Yang kedua, bahwa informasi yang dihasilkan dari proses tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Kemudian, siapa pemakai informasi akuntansi? Pemakai informasi akuntansi ada dua pihak. Yang pertama ada pihak internal. Pihak internal, pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya. Untuk pihak eksternal, yang pertama ada pemilik perusahaan, kreditor, pelanggan, badan-badan pemerintah, dan masyarakat. Apa kegunaan informasi akuntansi bagi para pemakai? Penggunaan informasi bagi para pemakai menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku standar akuntansi keuangan, pihak yang membutuhkan informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada investor. Investor membutuhkannya untuk menentukan apakah membeli, menahan, atau menjual saham mereka dalam perusahaan. Yang kedua, karyawan, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun atau pensiun benefit, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, pemberi pinjaman, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya pada saat jatuh tempo. Yang keempat, pemasok dan kreditor usaha lainnya, untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar jumlah utang tepat pada waktunya saat jatuh tempo. Yang kelima, pelanggan, untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan. Yang keenam, pemerintah, untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan sebagai dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Yang ketujuh, pemakai lainnya, misalnya BPS atau Badan Pusat Statistik, lembaga penelitian, dan masyarakat pada umumnya, termasuk pelanggan melalui berita-berita keuangan dalam surat kabar dan majalah. Informasi akuntansi harus berkualitas. Apa syarat-syarat agar informasi akuntansi itu berkualitas? Yang pertama, adanya perbandingan manfaat dan biaya. Yang kedua, dapat dipahami. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, adanya nilai prediksi. Yang keenam, adanya umpan balik. Yang ketujuh, tepat waktu. Yang kedelapan, dapat diperbandingkan dan konsisten. Yang kesembilan, materialitis. Nungguin ya. Prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya historis. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Yang keempat, prinsip konsistensi.
Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Yang keenam, prinsip entitas ekonomi. Yang ketujuh, prinsip periode akuntansi. Kedelapan, prinsip satuan moneter. 9. Prinsip kesinambungan usaha. 10. Prinsip materialitas. Macam-macam bidang spesialisasi akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi berfokus pada pencatatan transaksi perusahaan dan secara periodik menyajikan dalam laporan keuangan. Kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan adalah cabang akuntansi yang menguji dan memeriksa secara bebas kebenaran dan kewajaran atas pernyataan penyusun laporan, yang mana merupakan tanggung jawab dari penyusun laporan. Ketiga, akuntansi biaya, cost accounting. Akuntansi biaya merupakan cabang khusus dari akuntansi yang menitik beratkan kegiatannya pada pencatatan dan penyajian informasi biaya operasional. 4. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan cabang dari akuntansi yang mengkhususkan diri pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Selanjutnya, yang kelima, akuntansi pajak. Tugas akuntan dalam akuntansi perpajakan antara lain bertugas dalam melaksanakan peraturan perpajakan, perencanaan pajak, pelaksanaan administrasi perpajakan, atau mewakili perusahaan sebagai wajib pajak di hadapan kantor pajak. Keenam, akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan bidang akuntansi untuk diterapkan pada perusahaan dengan lingkup aktivitas mencakup lebih dari satu negara. Ketujuh, akuntansi lembaga nirlaba. Akuntansi lembaga nirlaba merupakan bidang akuntansi yang secara khusus diterapkan pada organisasi-organisasi yang mana aktivitasnya bertujuan untuk tidak mencari keuntungan, seperti yayasan sosial dan lembaga pendidikan. Selanjutnya, akuntansi yang kedelapan adalah akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah bidang-bidang akuntansi yang secara khusus diterapkan pada instansi-instansi pemerintah. 9. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang menitik beratkan kegiatannya pada pembuatan sistem akuntansi. Sistem akuntansi tersebut dirancang untuk mengendalikan praktik akuntansi perusahaan secara intern, menciptakan suatu arus laporan keuangan yang efisien, dan menyajikan informasi yang berguna bagi para pemakai informasi akuntansi secara andal. 10. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang menitik beratkan kegiatannya pada perencanaan kegiatan perusahaan. Hasil perencanaan tersebut menjadi bahan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan hasil kerja yang dicapai. Profesi akuntansi. Profesi akuntansi terdiri dari yang pertama ada akuntan perusahaan atau internal. Akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik merupakan atau disebut juga ada akuntan independen atau bebas yang secara perorangan atau kelompok memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. Kemudian yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah yang tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. Yang terakhir, akuntan pendidik. Akuntan yang tugas utamanya mengembangkan dan mengajarkan akuntansi, misalnya dosen dan guru mata pelajaran akuntansi. Etika profesi akuntan. Para akuntan dan auditor seringkali menghadapi masalah dilema etika. Ketika membuat laporan keuangan untuk meminjam uang ke bank, akuntan diminta untuk membuat laporan keuangan agar sesuai dengan pesanan perusahaan.
Laporan keuangan ini menggambarkan kondisi keuangan perusahaan seolah-olah sehat, supaya pinjaman oleh perusahaan tersebut dikabulkan oleh bank. Di satu sisi, akuntan harus menjunjung tinggi etika profesi akuntan. Namun di sisi lain, akuntan merupakan bagian karyawan dari suatu perusahaan. Kepercayaan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha atas laporan-laporan akuntan guna pengambilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh keahliannya, tetapi juga oleh independensinya serta integritas moral para akuntan. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh akuntan seharusnya didasarkan pada standar yang berlaku. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang sistem informasi akuntansi. Jika ada pertanyaan, bisa dikomentari di bawah ini. Selanjutnya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.